Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada rekan-rekan sekalian. Pada saat ini kita akan mencoba sharing bersama mengenai tutorial cara penggunaan Microsoft Excel. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Microsoft Excel ini adalah program dari Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan lembar kerja ya atau worksheet. Biasanya dalam bentuk tabel ya. Excel biasanya identik dengan pengolahan angka data ya, terus bisa untuk digunakan untuk banyak hal, untuk proposal, biaya, rencana bisnis, aplikasi, buku kerja, dan lain sebagainya. Selain itu, Excel juga dapat menampilkan data dalam bentuk grafik dan gambar, dan juga dapat melakukan pengolahan database sederhana. Nah, kita coba buka Excel-nya ya. Saya menggunakan Excel tahun 2016 di sini. Ya, ini Excel-nya. Saya besarkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan ya. Yang pertama adalah di bagian sini nih ada bagian ribbon namanya ya. Terus di sini nih ada namanya formula bar atau isinya fieldnya ya. Lalu di bagian sini ini adalah baris-barisnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Yang bagian atas ini adalah kolomnya ya, kolom-kolomnya. Terus selain itu di sini ada toolbar beberapa macam fungsi yang bisa digunakan di sini. Terus selain itu di sini ketika saya klik, nah ini adalah nama sel yang aktif nih ya. Ini B2 menunjukkan ini ada di kolom B dan di baris kedua di sini B2 ya. Lalu di sini ada scroll bar ke bawah. Yang ini juga scroll bar ke kanan kirinya. Kalau yang tadi atas bawah. Yang di bagian bawah ini sheetnya ya. Ada sheet yang pertama, kalau mau dilanjutkan nanti ada kedua, tiga, dan lain sebagainya ya. Daftar sheetnya nanti ada di bagian bawah. Oke, setelah itu di sini ada beberapa macam jenis pointer ya. Pointer yang pertama itu bentuknya seperti ini, bentuk tanda plus ini ya. Nah, tanda plus ini menunjukkan pointer untuk memilih sel ya. Memilih sel. Sel itu adalah gabungan dari kolom dan baris ya. Seperti saya bilang tadi, bahwasanya di sini ada B3. Ini berarti sel B3 yang aktif ya di sini. Lalu ketika saya menulis misal seperti ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini ketika saya drag ya, saya drag seperti ini, lalu diarahkan di bagian pojok kanan bawah ini ya. Nah, ini pointernya akan berubah menjadi tanda plus yang lebih kecil ya. Nah, tanda plus yang lebih kecil ini fungsinya untuk mengcopy sel dan fungsi di dalamnya. Jadi kalau misal di sini kita lihat 1, 2, 3, nanti ketika saya klik lalu saya drag, itu nanti akan menghasilkan fungsi sesuai yang ada di dalam sel yang aktif. Contohnya misalnya ini 1, 2, 3, berarti kan ini berurutan ya 1, 2, 3. Ketika saya drag ke bawah nanti akan menjadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Begitu pula kalau misalnya ini saya tambahkan 1, 1 gitu ya. Nah, ini ketika saya klik, saya drag, nanti hasilnya akan menjadi 1 semua ya. Seperti itu. Jika ini dari 2, 4, nah setelah 2, 4 berarti kan ditambah 2 ya. Di sini nanti akan menjadi 6, 8 dan seterusnya. Seperti itu. Misalnya 3, 6 gitu ya. Nanti ini saya drag menjadi 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Ini fungsi-fungsinya ya. Pointer-pointer tadi ya. Terus ketika pointernya kita arahkan ke dalam kolom atau baris ya, nanti akan berubah lagi menjadi seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memperlebar atau memperkecil. Jadi ketika saya drag ke kanan nanti akan memperbesar, drag ke kiri memperkecil. Begitu pula ketika di bagian baris ya, kanan dan bawah, di atas dan bawah ya.
untuk memperbesar dan memperkecil. Terus selain itu ketika saya klik di sini ya, saya arahkan dengan tanda tombol ya, tombol ke kanan yang ada di dalam keyboard, maka dia akan bergerak ke kanan. Tombol ke kiri berarti dia akan bergerak ke kiri. Lalu tombol anak panah ke bawah dia akan bergerak ke bawah. Anak panah ke atas dia akan bergerak ke atas. Ketika saya klik page down ya, kan ada page up sama page down ya. Kalau page down itu menggulung dokumen satu layar ke bawah. Nah seperti ini. Nah ini berarti satu halaman ke bawah ya. Kalau saya klik page up, ini saya klik page up ya. Nah nanti akan ke atas ya. Ketika saya mengklik tombol CTRL ya, CTRL dengan anak panah ke kanan, maka dia akan bergerak ke akhir datanya. Jadi bergerak ke angka 1 yang paling kanan. Nah seperti ini. Kalau saya ketik CTRL sama tanda anak panah ke kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Sebagaimana yang di sini ya. Ketika saya ketik CTRL plus kanan, maka dia akan bergerak ke 14. CTRL kiri, maka dia akan bergerak ke 2. Ketika saya bergerak yang 3 ini, CTRL plus kanan, maka dia akan bergerak ke angka 18 ya, ke akhir datanya. Ketika saya ketik CTRL plus tanda anak panah bawah, maka dia akan bergerak ke data paling akhir ya, 10 ya. CTRL plus tombol anak panah atas, maka dia akan bergerak ke awal data 1. Terus selain itu ketika saya klik tombol home, maka dia akan bergerak ke awal baris. Nah, awal barisnya ya di sini, barisnya di sini. Ketika saya angka 10, maka barisnya home-nya A4 gitu ya. Itu jika home. Ketika saya ketik CTRL plus home, maka dia bergerak ke awal worksheet-nya ya, A1. Nah, seperti ini. CTRL plus home. Kalau CTRL plus N, maka dia akan bergerak ke akhir datanya. Nah, di sini di H12. Kenapa di H12? Karena kita lihat di sini data yang aktif itu ada di kolom H dan yang terakhir di baris 12. Maka dia akan bergerak ke H12. Ketika saya ketik ALT plus page down, maka dia akan bergerak menggulung ke kanan ya. Nah, ke kanan seperti ini, satu halaman. Kalau ALT plus page up, maka dia akan menggulung satu layar ke kiri. Nah, seperti ini. Terus ketika saya ketik CTRL plus page down, ini CTRL plus page down, maka akan pindah ke sheet berikutnya. Oh, tapi ini nggak ada sheet berikutnya ya. Untuk membuat sheet berikutnya, bisa klik new sheet ini ya. Nah, ini sheet yang kedua ya. Jadi ketika saya masuk ke sheet yang pertama, saya ketik CTRL plus apa tadi, CTRL plus page down ya, CTRL plus page down. Nah, nanti akan bergerak ke sheet yang kedua. CTRL plus page up, maka bergerak ke sheet yang pertama. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada instruksi memblok ya, memblok. Jadi ketika kita klik kolomnya di sini, lalu saya klik, maka ini akan memblok satu kolom. Di baris pun ketika saya klik ini angkanya 3 ini, nah seperti ini, maka akan memblok satu baris ya. Ketika saya drag ya, ini saya drag ke bawah, maka saya akan mendrag beberapa baris ya. Seperti itu. Ini pun juga sama, jika di drag maka akan mendrag memblok beberapa baris. Lalu jika saya ketik CTRL plus klik ya, nah ini berarti saya akan memblok beberapa sel ya, atau biasa disebut dengan range ya. Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel seperti itu. Nah, ketika saya ketik semisal shift ya, ini saya klik shift lalu anak panah kanan, maka saya akan memblok satu sel ke kanan. Nah, shift. Nah, ini satu sel ke kanan. Shift ke bawah, contohnya ya, shift ke bawah, maka memblok satu ke bawah.
shift ke kanan maka menjadi memblok ke kanan satu sel gitu ya. Jadi ini dengan menekan tombol shift. Kalau anak panah saja hanya seperti ini, tapi ketika ditambahkan dengan shift jadi memblok. Kalau CTRL pindah ya, seperti itu. Kalau shift memblok. Nah, kalau CTRL plus spasi ini ya, saya contohkan CTRL plus spasi. Nah, maka akan memblok satu kolom ya. Kalau shift plus spasi maka akan memblok satu sel, satu baris, maksudnya satu baris ya. Ini shift plus spasi ya. Kalau shift plus page down, shift plus page down itu artinya memblok kolom satu layar ke bawah. Nah, ini dari ini saya tadi page up ya, maaf. Page up berarti satu layar ke atas ya. Kalau page down berarti ke bawah. Nah, ini diblok semua ya, seperti itu. Lalu kalau CTRL plus A, Ctrl A, nah ini memblok seluruh isi dari worksheet yang aktif ya, yang aktif, seperti itu. Oke, terus jika kita mau menambahkan workbook ya, jadi kalau workbook itu berarti satu Excel baru, ya hanya file new blank word gitu aja ya. Ini berarti workbook yang baru. Kalau worksheet yang baru tinggal tambahkan yang di sini ya, new sheet ya, new sheet dan seterusnya. Jika ingin merubah namanya tinggal klik kanan lalu rename. Ini data mahasiswa contohnya, tinggal diubah seperti itu. Lalu kolom baris dan sel ya, kolom baris, sel dan range ya. Jadi setiap worksheet ini terdiri dari kolom dan baris, sudah jelas ya ini kolom, baris. Lalu nama kolom diawali dengan huruf A, B, C dan seterusnya. Lalu baris itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Perpotongan antara kolom dan baris ini disebut dengan sel ya. Dan di sini kita lihat ada sel C3 di sini ya, C3 yang aktif. Jadi kalau C3 ini intinya ya perpotongan antara kolom C dengan baris 3 ya. Nah, nama sel ini berguna untuk penentuan rumus ya, penggunaan rumus. Contohnya misal nih, saya ingin mengkalikan antara yang ini 1 dengan 2 itu ya, kolom sel C6 dengan sel D6. Maka saya tinggal memberikan rumus seperti ini. Untuk memberikan rumus tinggal dikasih tanda sama dengan ya, sama dengan, lalu berarti C6 dikalikan dengan D6, hasilnya 2 gitu ya. Nah, ini formulanya di sini ya, di bagian atas ini ya, fieldnya bisa saja seperti itu. Atau bisa juga semisal saya ingin mengkalikan tinggal sama dengan, lalu diklik saja ya, diklik seperti ini, nanti langsung muncul F5, saya kalikan dengan G5, tinggal diklik saja. Nah, seperti ini. Saya kalikan lagi dengan F5 ya, seperti ini, E5 ya, lalu tinggal di enter saja, hasilnya langsung muncul 3, 2, 4, 0. Seperti itu, mudah sekali ya. Kalau range tadi ketika di drag seperti ini berarti range ya. Range-nya dari mana ini? Berarti dari F4 sampai G4 gitu ya. Sebagai contoh nih ya, saya ingin menjumlahkan ini, dijumlahkan semuanya gitu ya. Saya kasih sama dengan sum itu untuk menjumlahkan, kurung buka ya. Nah, ini kan kita lihat di sini adalah range-nya ya, range lalu titik koma range-nya ya. Range pertama, awal range dan akhir range. Jadi range pertamanya dari B3 sampai H5 maaf, B5 sampai H5 ya. Ini bisa di drag saja seperti ini. Nah, seperti ini, maka dia akan menjumlahkan dari B5 sampai H5. Setelah itu tinggal kasih kurung tutup seperti ini. Hasilnya nanti muncul 3303. Rumusnya seperti ini ya, rumusnya yang ada di bagian atas ini sama dengan sum B5 sampai H5. Sedangkan ketika di enter hasilnya muncul hasilnya saja seperti itu. Nah, itu adalah
range ya. Jika kita ingin menambahkan baris, tinggal diklik ini ya, lalu klik insert gitu ya, maka dia akan menambahkan baris dari atasnya seperti ini ya. Kalau saya ingin menambahkan kolom ya tinggal di blok lalu klik kanan insert seperti itu ya. Kalau saya ingin menambahkan sel, bisa saja dengan klik di home lalu insert ini ya, insert cell ya, insert cell. Lalu selnya mau di mana nih, dari right down ya, down aja ya. Nah ke bawah, maka dia akan menginsert yang tadi awalnya 10 15 ini di atas gitu ya, 10 dan 15 menjadi 10-nya ke bawah, 10 dan 15 seperti itu. Ini perbedaan antara insert cell dengan insert kolom maupun baris ya. Lalu kita bisa mengubah format cell yang ada di dalam sebuah worksheet ini ya. Jadi contohnya tinggal contohnya seperti ini. Kalau misal saya memasukkan nomor telepon gitu ya, 0856 40 bla 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 bla, saya enter, nanti 856 ya jadinya ya, karena 0 itu ketika 08 sama dengan 8 ya. 085640 sama dengan 85640. Karena formatnya ini general ya, general itu maksudnya ya ini berarti bisa teks bisa angka. Kalau kita hanya membuat pengen menulis nomor handphone misalnya ya, yang ada nolnya di depan, itu berarti kita harus mengubahnya menjadi teks ya. Nah caranya misal di sini ya, saya ubah saja, klik kanan lalu klik format cell. Nah di format cell ini nanti tinggal dipilih ada beberapa format cell di sini ya, general, number, currency, accounting, date, date tanggal ya, time itu waktu berarti ada titik 2 gitu ya, jam berapa, 15.2.30 gitu ya. Percentage, fraction itu apa namanya, apa sih, 1/4 gitu ya, 1/4, 2/5 dan sebagainya ya. Nah kita ubah menjadi teks ya, teks lalu klik OK. Nah di sini ketika formatnya menjadi teks, saya tulis 0856 maka berubah menjadi 0856 karena bentuknya teks ya. Nah kalau ingin bentuk rupiah gitu ya, bisa saja misal 5.000 rupiah. Nah 5.000 rupiah ini kita ubah saja, klik kanan lalu format cell, pilih yang currency ya. Currency di sini accounting sebenarnya bisa juga ya, simbolnya bisa dipilih dan lain sebagainya ya. Currency atau accounting ya bisa juga. Klik, nah nanti akan berubah jadi 5.000 gitu ya. Pas misal di sini saya buat 60.000, 70.000 gitu ya. Nah ini saya drag saja di sini. Oh nanti kalau di drag berubah jadi itu ya. Kalau ini saya ubah harus ubah format cellnya ya. Currency ini 60.000 ya. Nah ini saya drag, oh jadi nambah 60.000 ya, nggak bisa, jadi harus klik kanan format cell ya. Atau bisa juga ini saya drag di sini ya, format cell lalu ganti jadi currency ya. Oke, 70.000. Nah perbedaannya dengan accounting, sini saya perlihatkan format cell lalu ini saya klik yang accounting ya. Oke, nah ini berubahnya seperti ini saja ya. Sebenarnya nggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Nah itu adalah format cell ya. Jadi format cell itu ada beberapa, tadi saya ulang ya. Ada general, ini umum ya, tanpa format, lalu number itu angka ya, currency itu mata uang, sedangkan accounting itu untuk keuangan ya. Perbedaannya tadi sudah bisa terlihat. Date itu untuk tanggal, time itu untuk waktu ya, contohnya tadi 15.2.30 jam 15.30 berarti ya. Percentage itu berarti contohnya 30% gitu ya. Ini saya ubah contohnya
Yang ini 18 ini saya ubah jadi percentage gitu ya. Nanti akan berubah menjadi karena ini ya harusnya 0,15 gitu ya. Kalau 0,15 nanti ketika diubah menjadi percentage 0 ya 0, nah 0,15 maka berubah menjadi 15% ya. Kalau saya ketik 15 ini saya buat persen jadi 1500% ya nanti. Fraction itu pecahan ya. Ini contohnya tadi, selanjutnya ada fraction ya, fraction pecahan. Scientific itu contohnya yang ada E plus 01, 02 dan lain sebagainya itu ya. Kalau teks itu untuk ya teks tadi ya contohnya ya. Jadi angka itu dianggap sebagai teks. Spesial nanti format khusus, custom itu format untuk pengaturan custom atau apa namanya manual ya, seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada alignment ya. Alignment ini ada dua alignment, saya perlihatkan di sini. Nah ini kalau alignment yang di bagian atas itu untuk mengatur alignment secara vertikal ya. Jadi ketika saya klik yang di tengah di sini nanti akan berubah ke tengah. Nah kalau yang alignment yang di bagian sini ini alignment secara horizontal ya. Ketika saya klik center maka dia akan berubah ke sini. Left maka di kiri, right ke kanan, seperti itu ya. Kalau mau memblok biar ada di tengah semua ya seperti ini saja ya. Seperti itu. Lalu di sini ada wrap text ya. Wrap text ini fungsinya untuk mengikuti teksnya itu akan mengikuti lebar sel gitu ya. Contohnya misal di sini saya klik wrap text ya. Saya menulis nih, saya adalah Yogi Indra Kurniawan. Nah, saya enter. Ini enggak saya. Kurniawan. Nah, ketika saya klik lalu saya wrap text. Maaf, karena ini tadi sudah saya ubah ya. Formatnya saya bikin yang di sini aja ya. Saya adalah Yogi Indra gitu ya. Atau saya pindahkan ke sini aja ya. Nah, ini ketika saya wrap text. Nah, wrap text itu nanti akan berubah ke mengikuti tulisannya ya. Saya adalah Yogi Indra, seperti itu. Kalau merge cell, merge ini untuk menggabungkan sel ya. Jadi kalau misalnya ini saya drag di sini lalu saya klik merge cell, nanti akan menggabungkan dua buah sel seperti ini. Lalu ada orientation di sini ya. Orientation ini untuk mengatur tulisannya mau menghadap kemana gitu ya. Vertikal, horizontal. Ini kan. Nah, ini 6 ya. Di rotate dan lain sebagainya ya. Hanya seperti itu saja. Itu untuk alignment. Lalu untuk font di bagian sini nih sama seperti di Microsoft Word ya. Tinggal ubah saja mau dibuat font stylenya, semisal diubah jadi Times New Roman ukuran 12 gitu ya. Satu saya contohnya gitu ya. Nah, oh ya, ini belum. Saya ulangi. Ketika saya double klik di sini ya, saya bagian kolomnya saya double klik, maka dia akan mengikuti sesuai dengan panjang dari tulisannya ya. Nah, ini maka akan mengikuti yang paling panjang. Paling panjang kan ini, saya ada Yogi Indra Kurniawan, maka mengikuti yang paling panjang di sini. Nah, setelah itu misalnya mau diubah tulisannya ya. Ini font stylenya mau ubah jadi Times New Roman ukuran 15 gitu ya. Iya, bisa saja ya. Nah, terus setelah itu kita bisa mengganti tebal italic, underline gitu ya. Semuanya bisa. Ini untuk pewarnaan
di dalam selnya ya. Kalau saya kuning maka nanti akan satu selnya akan berubah menjadi kuning semua. Nah, kuning seperti ini. Kalau ini itu untuk fontnya ya, merah jadi merah gitu ya. Tinggal dipilih yang mana saja gitu ya. Setelah itu kita bisa mengatur border ya. Contohnya di sini saya mau membuat border, tinggal pilih yang di bagian sini ya. Nah, bordernya mau dipilih seperti apa ya? All border, kanan doang, kiri, bawah dan lain sebagainya ya. All border maka nanti akan mengikuti semua bordernya dikasih garis, termasuk yang tadi ini ya, yang sudah di merge cell ya tadi ya, seperti itu. Lalu kita bisa selanjutnya rumusnya, kita akan mencoba memberikan rumus ya. Untuk memberikan rumus itu sama seperti tadi ya, tinggal kasih sama dengan saja ya. Nah, ini sama dengan begitu saja. Sama dengan ini kita ulangi, sama dengan 7 dikali 5 gitu ya, bisa saja sama dengan 35 ya. Atau sama dengan 65 ditambah 5 dikali 3 gitu ya. Nah, ini berarti hasilnya berapa? 15 tambah 65 sama dengan 80 ya. Kenapa 80? Ya karena 5 karena perkalian ya, karena perkalian itu punya harkat, derajat dan martabat yang lebih tinggi daripada penjumlahan ya. Maka ini akan dilakukan lebih dahulu ya. Perkalian dan pembagian itu akan dilakukan lebih dahulu daripada penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, kalau saya mau menjumlahkan dulu baru dikali bagaimana ya? Kalau mau menjumlahkan lebih dahulu daripada dikali, 65 ditambah berapa tadi? 5 dikali 3 gitu ya. Kalau saya ingin menjumlahkan terlebih dahulu ya tinggal kasih kurung buka, kurung tutup gitu aja ya. Jadi nanti 70 dikali 3 200. Nah, seperti itu. Kalau mau masukkan formula bisa saja kalian tinggal klik formula ya, formula. Nah, ini di sini ada insert function ya. Tinggal klik insert functionnya, mau pilih function apa aja bisa ya. Mau ini ada banyak sekali ya, finansial, daytime, matematika, logical dan lain sebagainya ya. Kalau mau pelajari ini bisa 1 semester ini. Seperti itu ya. Terus ada operator ya. Operator itu ada penjumlahan, pengkalian ya. Contohnya penjumlahan, pengalian, pengurangan, pembagian ya. Terus ada pangkat ya. Contohnya ini sama dengan F10. Kalau mau dipangkat tinggal kasih topi ini ya, topi 2 gitu. Maka jadi 100 gitu ya. Seperti itu. Lalu percentage juga bisa ya. Percentage juga bisa. Semisal sama dengan sama dengan ini dikali 10%. Sama dengan 8 seperti itu ya. Nah, urut-urutan hierarkinya itu percentage itu biasanya didahulukan ya. Setelah percentage selalu ini pangkat ya. Setelah pangkat perkalian, pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya, ketika kita lihat di sini ya, ini kan B14 ya, B14. Nah, ada yang namanya alamat relatif ya. Alamat relatif ini jika kita punya sebuah rumus yang merupakan operasi dari beberapa sel, maka Excel akan menerjemahkan alamat relatif sebagai lokasi relatif dari suatu alamat sel ya, atau range dari lokasi alamat lainnya ya. Contohnya, semisal di sini ini saya isi dengan sama dengan B14 ya. Sama dengan B14 kali 10% ya. Ketika ini saya drag di sini ya, maka nanti menjadi 21. Kenapa 21? Karena menjadi B15 gitu ya. Tidak kok B14 lagi ya. Jadi tidak kok B14 kali 10% lagi ya. Jadi kalau misal nih saya
saya contoh kalikan aja ya, sama dengan ini dikalikan dengan ini. Nah ini kan B13 kali C13 ya. Ketika ini saya drag ke bawah, maka nanti akan menjadi perkalian sama seperti ini, 80 kali 8, 210 kali 21, seperti itu. Nah itu disebut dengan alamat relatif ya. Kalau alamat satunya lagi itu ada yang disebut dengan alamat absolut ya. Alamat absolut ini adalah alamat yang nilainya selalu sama meskipun rumusnya di copy gitu ya. Di penulisan alamat absolut itu biasanya dikasih tanda dolar ya, dolar seperti ini ya, dolar. Jadi nah alamat absolut ini pun ada dua ya, ada yang semi absolut sama yang absolut mutlak. Absolut mutlak itu tinggal semisal kita bikin ini ya, 100 kita kalikan dengan 1000 ya. Nah kalau absolut mutlak itu tinggal kasih dolar di sini ya. Maka nanti sebenarnya ketika didrag ke bawah itu akan dikalikan dengan D13 gitu ya. Jadi D-nya tetap, 13-nya tetap. Nah ini kan 100.000 nih. Ketika saya drag ke bawah nanti sebentar. Ini yang dikalikan yang C13 ya, yang 100 ya. Jadi ketika saya drag ke bawah maka nanti akan ada angka 8 ini ya. 8 dan 21 yang dikalikan dengan 1000 gitu. Nah 8.000 dan 21.000. Kenapa 21.000? 8.000 ini sebenarnya dikalikan dengan 1000 lagi ya. Beda halnya dengan yang di sini tadi. Kalau yang di sini tadi kan mengkalikan antara yang ketika saya drag ke bawah, awalnya kan rumusnya ini ya, B13 kali C13 ya. Ketika saya drag ke bawah ini, saya drag ke bawah, maka di sini pun rumusnya akan menyesuaikan jadi B14 kali C14. Yang di sini rumusnya jadi B15 kali C15. Nah, kalau di sini itu saya kasih dolar di sini ya, dolar D. Dolar D itu berarti D-nya tetap. Dolar 13 itu berarti 13-nya tetap ya. Jadi kalau kita mau membuat yang kolom D-nya saja yang tetap ya bisa saja. Sama dengan ini dikali mana ya? Mana dikali? Nah ini kali dengan D dolar berapa ini? Dolar 13 ya, dolar 13. Nah seperti ini menjadi 100.000 ketika saya drag ke bawah. Nah 8.000 ini, oh ini D nya masih tetap sama ya, atau di sini aja sama dengan 8 maaf ulang ya, sama dengan ini dikalikan dengan D dolar 13 ya. Jika ini saya drag ke bawah masih sama ya, karena kolomnya tetap D ya, D13 ini juga masih sama ya, 21.000 karena D dolar 13 ya. Ya intinya tinggal cek dolarnya ada di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi dolarnya itu ada di D-nya, berarti D-nya itu yang sama, dolarnya ada di 13, maka 13-nya itu yang sama, seperti itu. Terus fungsi-fungsi di dalam Excel ini ada macam-macam ya. Tadi ini ada finansial itu untuk mengolah data keuangan, date sama time untuk data dan tanggal dan waktu, math and trick ini untuk matematika dan trigonometri, statistical ini untuk statistik, lookup dan reference itu untuk data tabel dan referensi ya. Ini untuk database, teks ini untuk manipulasi teks ya, membuat lebih besar, lebih kecil, maksudnya hurufnya jadi huruf besar semua, jadi huruf kecil semua gitu ya. Logical ini untuk pilihan logika ya, if, terus and, not, or, dan sebagainya ya. Informasi itu untuk mendapatkan informasi pada sel. Engineering itu untuk teknik ya,
saya juga nggak terlalu mendalami yang engineering ini ya, seperti itu. Lalu setelah itu kita coba fungsi yang sering digunakan ya. Fungsi yang pertama itu ada yang namanya sum atau summarize gitu ya. Kita coba cek di sini ya. Kita tambahkan misal ini H1D1, H1D2 gitu ya. Ini kalau saya drag ke bawah nanti akan jadi 10 gitu ya. Nah, ini nilainya semisal jangan juga 5, 80, 87, 65, 43, 76. Nah, kalau sum itu jumlah ya, jumlah dari isi data ya, isi data itu sum. Nah, caranya ya tadi sama dengan sum dalam kurung, tinggal di-drag saja yang di sini ya, di-drag lalu kurung tutup. Maka ini adalah hasil dari summarize isi datanya. Itu untuk sum. Kalau count, ada lagi namanya count ya. Count itu adalah jumlah datanya ya. Jadi datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Count itu jumlahnya 10 ya. Count tinggal sama seperti tadi, tinggal bikin range saja ya, kurung tutup. Nah, isinya jadi 10. Ada sum, ada max ya. Max itu adalah nilai ada yang namanya max, ada yang namanya min, ada yang namanya average ya. Ini data tertinggi, ini data terendah, dan ini rata-rata ya, rata-rata datanya ya. Kalau data tertinggi ya tinggal sama dengan max gitu aja ya, kurung buka, tinggal pilih datanya, drag seperti tadi, lalu kurung tutup, enter saja. Jadi nilai tertingginya 98, apakah benar? Ya benar ya, nilai tertingginya 98. Min itu tinggal sama dengan min, tinggal gini saja ya. Nah, lalu kurung tutup, enter. Nilai terendahnya adalah 10, benar ya, 10. Lalu nilai rata-ratanya tinggal sama dengan average, kurung buka, tinggal di drag lagi, lalu kurung tutup. Rata-ratanya 56 ya. Dari mana? Ya ini sebenarnya kita bisa lihat jumlah isi datanya 560 dibagi 10 ya, dari 56. Ratanya 56. Terus ada yang namanya fungsi logika ya. Di fungsi logika itu berarti ada yang namanya not ya. Not itu sama dengan not gitu ya, atau huruf kecil ya, boleh aja ya. Misal not 4 apakah lebih besar dari 5? Apakah 4 lebih besar dari 5? Salah ya, karena salah di not kan hasilnya jadi true gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa juga kalau misal sama dengan dalam kurung 4 lebih besar dari 5 ya. Nah, ini false kan hasilnya. Ketika ini saya kasih not, hasilnya jadi true seperti itu ya. Ada not, ada n ya. N itu sama dengan n itu penggabungan dari beberapa kondisi ya. Tinggal kurung buka, lalu kondisi yang pertama misal apakah 5 lebih besar dari 1, itu true ya. 5 lebih dari 1 itu true. Terus apakah 3 lebih kecil dari 7, itu true juga ya. Nah, jika true di n kan dengan true, hasilnya adalah true ya. Nah, kalau menggunakan n ini jika data 1, ini data 2 gitu ya. Jika ini hasilnya ya. Nah, jika ini true dengan true, hasilnya adalah true ya. Lalu jika true dengan false, hasilnya adalah false. Sebenarnya n itu yang penting hanya true dan true aja ya. Kalau ini ada yang bit, ada yang false, berarti hasilnya adalah false ya. Apalagi dua-duanya ya, false dengan false ya. Ini hasil untuk n. Kalau hasil untuk or ya, itu
Kalau salah satunya true itu nilainya adalah true ya. Ini juga false ini sini. Jadi di sini hasilnya adalah true ya. True di sini true, di sini juga true. Kenapa true? Karena salah satunya true ini ya. Nah ini kan true, yang di sini juga true gitu. Nah ini karena false dengan false hasilnya adalah false. Atau mungkin bisa juga seperti ini ya, sama dengan sama dengan n dalam kurung ini dengan ini gitu ya. Nah bisa ya true. Ini ketika saya drag, nah nanti bener ini false. False ini adalah hasil n antara true dengan false gitu ya. Kalau ini or ya tinggal saya drag saja ya. Drag ini. Wow, balik ya. Ya sudah. Sama dengan or dalam kurung ini dan ini gitu ya. Atau bisa juga kalau di or kan dengan banyak kondisi juga bisa ya. Hasilnya seperti ini. Ini kalau saya hapus dulu, biar kita tahu hasilnya ya. Nah ini true, false ya, sama seperti tadi ya. Ada fungsi logika n, logika or, dan ada juga logika if ya. Contohnya seperti ini. Semisal saya ingin memperlihatkan bahwasanya jika yang nilainya di atas 80 itu lulus gitu ya, maka kita tinggal kasih rumus sama dengan if ya, lalu kurung buka. Ini kondisi pertamanya. Kondisinya apa? Jika D3 lebih dari 80 ya, maka ini saya kasih titik koma. Ini setelah ini adalah value jika true ya. Jika kondisinya benar ya, jika kondisinya benar, apa yang akan dilakukan? True-nya ya. Saya keluarkan semisal lulus gitu. Lalu titik koma lagi, ini adalah value if false ya. Baik, hasilnya jika gagal ya. Bukan gagal, hasilnya jika false ya. Jika yang kondisi ini false, hasilnya mau ditampilkan apa? Semisal gagal. Lalu kurung tutup, hasilnya nanti seperti ini ya. 10 itu adalah gagal ya, tinggal di drag saja ya. Ketika di drag nanti akan langsung keluar nih 56 gagal, 35 gagal, 80. Kenapa 80 gagal ya? Karena ini lebih besar ya. Kalau lebih besar sama dengan hasilnya lulus gitu ya. Tapi ketika ini lebih besar saja, hasilnya tetap gagal. 87 lulus ya, dan 98 lulus ya. Itu jika kondisinya hanya satu ya. Jika kondisinya banyak berarti menggunakan if bersarang ya. Contohnya semisal gini, jika nilainya di atas 80 nilainya mendapat A gitu. Jika nilainya 70 sampai 80 nilainya B. Nilainya 60 sampai 70 C, sisanya gagal gitu ya semisal. Maka kita bisa nulis nih sama dengan if dalam kurung ya. Kondisi yang pertama apa? kita bikin ya, jika di atas 80 nilainya A, 70 sampai 80 nilainya B, 60 sampai 70 nilainya C gitu ya. Terus di bawah 60 nilainya gagal gitu ya contohnya. Nah ini ketika kita membuat kondisi, kita bisa memastikan kondisinya satu persatu ya. Ini kan kita lihat di sini. Ini kan ada kondisi yang pertama gitu ya. Nah, kita harus cek dulu. Kita bikin kondisi yang pertamanya apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya jika di atas 80 pasti langsung keluar A gitu ya. Nah, selain di atas 80 berarti kan di bawahnya 80. Di bawahnya 80 bisa ini, atau bisa ini. Nah, nanti dicek lagi apakah di atas 70 sampai 80 gitu ya, maka keluarnya B gitu. Nah kita cek nih sama dengan if gitu ya. Yang pertama, jika D3 lebih dari 80 hasilnya apa? Hasilnya adalah belum selesai ya. Hasilnya adalah A gitu ya. Hasilnya A. Ini saya hapus dulu ini. Bentar, ini biar ini masih terlihat di
Saya taruh di bawah saja ya. Nah, seperti ini. Jika nilainya di atas 80, keluarnya adalah A gitu ya. Jika tidak berarti kita harus mengecek apakah nilainya di atas 70 atau tidak nih. Ya, saya bisa nulisnya jika if lagi ya, bisa if lagi. If apakah D3 di atas 70 atau tidak gitu ya. Kenapa nggak saya tulis di bawah 80? Di N kan dengan di bawah 80, karena yang ada di sini, yang ada di dalam kondisi ini pasti di bawah 80. Jika di atas 80 dia sudah keluar nilai A gitu ya. Jadi ketika saya nulis di atas 70 ini sudah pasti bahwasanya dia itu ada di bawah 80. Jika di bawah di atas 70 maka nilainya keluarnya B ya. Saya tulis B seperti ini. Jika tidak, kita cek lagi ya, sama dengan if lagi. If jika D3 di atas berapa? 60 ya. Di atas 60. Jika di atas 60 hasilnya apa? C ya. C. Jika tidak, maka hasilnya apa? Gagal. Tinggal ditulis gagal. Nah, sekarang tinggal dikasih penutupnya. Penutupnya ada berapa ini? Penutup yang pertama ada di sini 1 ya. Penutup yang kedua di sini 2. Penutup yang ketiga di sini 3. Berarti di sini dikasih 3 penutup. Penutup pertama, penutup kedua, dan penutup ketiga. Maka hasilnya di sini gagal. Ketika saya drag di sini, kita akan lihat 56 masih gagal ya. 55 gagal. 80 nilainya masih B karena di atas 80 ya. Maksudnya di atas 80 itu 81 berarti ya. Kalau ini saya bikin 81 gitu langsung A gitu ya. Kalau saya bikin masih 80 ya masih B ya. 87 itu A, 65 itu C ya, 65C di sini. Ya, 65C. Terus 43 gagal, 76 itu B ya di sini, 76B. 98 A. 10 gagal. Seperti itu. Lalu yang terakhir kita bisa mencoba untuk membuat grafik ya. Untuk membuat grafik itu kita tinggal seleksi datanya saja ya. Misalnya ini saya mau membuat grafik seperti ini. Nah, ini saya tinggal seleksi seperti ini, lalu saya klik insert. Insert grafiknya mau pilih yang mana gitu ya, mau tinggal pilih grafik misal seperti ini. Nah, nanti akan muncul nih. Nah, ini sudah muncul datanya. Ini saya kecilkan ya. Nah, saya kecilkan lagi. Ini adalah grafiknya ya. Kalau mau ditampilkan datanya ya bisa dicek di bagian sini ya. Mau ditampilkan datanya, data labelnya mau dimunculkan, data tabelnya enggak usah ya. Terus atau legend, trennya dan lain sebagainya ya. Ini bisa dipilih semua ya. Dan ini bisa diedit nanti ya, bisa diedit segala macamnya. Ya, seperti itu mengenai Excel ya, Excel, tutorial penggunaan Excel dari awal sampai akhir. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore lebih jauh ya. Jadi mungkin tugas kita adalah bagaimana cara mengeksplor nanti lebih jauh ya. Ya, satu lagi rumusnya, semisal mau membuat huruf ya, itu bisa saja tinggal sama dengan semisal lower gitu ya. Lower itu membuat huruf menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, ini saya klik gini maka jadi gagal gitu ya. Ini saya buat seperti ini ya, hurufnya kecil semua ya. Kalau lebih besar ya sama dengan upper ya, atau huruf kapital maksudnya ya. Upper gitu saja. Maaf, kurang tutup ya. Nah, ini jadi huruf besar seperti itu. Oke, cukup sekian untuk sharing tutorial penggunaan Microsoft Excel hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Silahkan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.